Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Putri Aprianti ingin mempresentasikan SPPT saya yang berjudul Teknik Systematic Desensitization. Teknik Systematic Desensitization, yaitu teknik Systematic Desensitization itu adalah metode terapi perilaku yang digunakan untuk mengatasi kecemasan atau fobia dengan cara mengurangi respon ketakutan secara bertahap. Teknik ini dikembangkan oleh Joseph Wall pada tahun 1950-an untuk dapat melibatkan paparan yang bertahap terhadap sumber kecemasan dalam suasana yang santai. Bagaimana cara mengaplikasikan systematic desensitization? Dia memiliki 3 komponen umum. Yang pertama, klien harus diajari dengan teknik relasi. Yang kedua, klien harus bisa menguasai sebuah skala hierarki kecemasan yang dirasakannya. Yang ketiga, menyajikan stimulus yang dapat dibandingkan dengan kecemasan relaksi itu menurut M.I. Jung pada tahun 2013 yang untuk bertujuan agar klien bisa mengatasi kecemasan tanpa panik ketika dihadapkan pada suatu situasi yang nyata di depan hadapannya. Kegunaan dan evaluasi teknik journaling. Teknik journaling adalah teknik terapeutik yang efektif dan tidak mahal yang dapat digunakan secara umum untuk bisa menjaga klien agar tetap termotivasi dan terfokus pada antara sesi-sesi konseling yang dihadapkan. Cara kegunaan teknik journaling ini yang pertama bisa mengelola emosi, yang kedua bisa meningkatkan kesadaran diri, yang ketiga bisa memecahkan masalah klien, yang keempat mengurangi stres. Evaluasi teknik journaling itu bisa dihadapi dengan efektivitas yang dapat membantu dan bisa mengurangi stres dalam meningkatkan kesadaran diri klien. Yang kedua, keteraturan yang biasanya muncul jika dilakukan secara konsisten. Yang ketiga, keterbatasan journaling tidak selalu efektif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, tapi dia bisa menyelesaikan masalah dengan cara membutuhkan dukungan dari keluarga dan juga seperti terapi yang dilakukan oleh profesional. Selanjutnya ada Subjective Unit of Distress Scale atau disingkat dengan CUDC, yaitu alat ukur self-report yang digunakan untuk menilai tingkat ketidaknyamanan atau distres seseorang dalam situasi tertentu. CUDC juga digunakan secara luas dalam terapi perilaku, yang termasuk sistematis desensitization dan terapi explore, untuk bisa membantu klien dan terapis memantau perubahan tingkat kecemasan. Cara kerja CUDC ini yang pertama, skala bisa berkisar dari 0 hingga 100 atau dalam beberapa versi dari 0 hingga 10. Yang kedua, min 0 berarti tidak ada stres sama sekali, sedangkan 100 berarti tingkat kecemasannya atau stresnya yang sangat ekstrim. Contoh skala CUDC. Yang pertama, 0 tidak ada kecemasan, yang kedua 25 kecemasan ringan, yang ketiga 50 kecemasan sedang, yang ketiga 75 kecemasan berat, yang keenam 100 kecemasan yang ekstrim. Keuntungan CUDC yaitu sederhana dan subjektif, itu mudah digunakan untuk berdasarkan pengalaman langsung individu. Yang kedua, membantu evaluasi efektif yang dapat melacak perubahan emosi dalam terapi yang dapat mengevaluasi efektif intervensi. CUDC juga sering digunakan dalam berbagai jenis terapi kognitif perilaku yang dapat membantu menciptakan peta kecemasan yang bisa diatasi melalui teknik intervensi seperti systematic desensitization. Variasi-variasi teknik systematic desensitization, yaitu mencakup metode yang disebutkan oleh Chorai pada tahun 2015 tentang desensitization in people, di mana klien dihadapkan pada suatu situasi yang nyata yang dapat memicu kecemasan secara bertahap. Klien juga diajarkan untuk mengelola kecemasan dalam situasi tersebut. Jika perlu, konselor juga dapat mendampingi.
Selain itu, M. Young 2013 mengusulkan juga dalam variasi lain yang lebih fokus pada suatu hierarki untuk mengurangi kecemasan klien yang dihadapkan pada deskripsi situasi kecemasan yang melalui dari yang paling rendah, dan konselor juga harus memantau tingkat kecemasan dengan menggunakan skala CUDC setiap harinya, yang ditangani terhadap konselor menangani respon serta kemajuan kliennya. Ada beberapa variasi teknik systematic desensitization. Yang pertama, individual desensitization. Individu secara bertahap dihadapkan langsung pada situasi objek yang memicu kecemasan di dunia nyatanya. Yang kedua, desensitization imaginal, yaitu individu harus membayangkan situasi yang memicu kecemasan daripada langsung menghadapi di dunia nyata. Yang ketiga, desensitization simbolis, itu dapat menggunakan gambar atau video deskripsi verbal untuk mengeksplorasikan individu secara bertahap pada stimulus pemicu kecemasan. Yang keempat, wording atau pendekatan ekstrim dari in vivo desensitization, di mana individu langsung dihadapkan pada bentuk kecemasan yang paling intens tanpa respon berhadap. Yang kelima, virtual reality desensitization, yang digunakan teknologi virtual reality untuk menghadirkan situasi atau objek pemicu kecemasan serta bertahap dalam lingkungan yang aman. Kegunaan teknik systematic desensitization itu untuk membantu individu mengatasi fobia, kecemasan, atau takut terhadap situasi atau stimulus yang tergantung bertujuan untuk mengurangi kecemasannya dengan cara bertahap melalui paparan terhadap stimulus yang sambil mempraktikkan teknik relaksinya. Adapun beberapa contoh teknik kegunaannya, yang pertama mengatasi fobia. Systematic desensitization efektif dalam menangani berbagai fobia seperti takut ketinggian,